Selamat datang di channel Cerita Shanum. Apakah Anda pernah merasa ada sesuatu dalam dirimu yang selalu menarik orang-orang narsisis? Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi kamu memiliki kekuatan luar biasa yang membuat mereka terguncang. Di video ini, kita akan mengungkap kekuatan diam dalam dirimu, mengapa narsisis tertarik pada cahayamu, dan bagaimana kamu bisa mengubah tantangan mereka menjadi sumber kekuatan baru. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan potensi tersembunyimu. Yang terpilih. Apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa narsisis terus muncul dalam hidupmu? Kamu menjalani hidup merasakan beban takdirmu, dikelilingi oleh narsisis yang tertarik pada cahayamu. Kehadiran mereka menguji kekuatanmu, mengasah tekadmu, dan mendorongmu ke ketinggian baru. Setiap pertemuan adalah sebuah ujian yang menempa dan membentukmu menjadi mercusuar yang kamu takdirkan. Inilah 9 alasan mengapa narsisis tertarik pada cahayamu. Alasan pertama mengapa narsisis mengelilingi hidupmu adalah karena mereka tertarik pada gema dari legenda sunyi. Narsisis sangat tertarik pada kekuatan yang tidak terucapkan dalam dirimu, seperti ngengat yang tertarik pada api. Ketahananmu yang diam, benteng dari semangat yang tak tergoyahkan, sangat kontras dengan kebutuhan mereka yang putus asa akan pengakuan yang keras. Kamu menghadapi tantangan dengan ketenangan yang menggelisahkan mereka. Kemenanganmu yang diam bergema lebih keras daripada kesombongan mereka yang kasar. Mereka merasakan kekuatan dalam keheninganmu, sebuah kekuatan yang mereka tidak miliki, dan ini membuat mereka terpesona sekaligus marah. Referensi sejarah semakin menjelaskan dinamika ini. Pertimbangkan kisah biksu yang diam, sosok yang kekuatan diam, dan kebijaksanaannya yang mendalam menjadi legenda. Biksu ini, melalui kehadiran dan bimbingan diamnya, menarik kekaguman dari mereka yang mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Namun, kekuatan diamnya juga menimbulkan kecemburuan dari seorang penguasa yang haus kekuasaan. Penguasa ini, yang terancam oleh pengaruh diam sang biksu, berusaha merusaknya, tetapi hanya berhasil memperkuat legenda sang biksu. Demikian pula dalam hidupmu. Narsisis merasakan kekuatan luar biasa yang kamu miliki, kekuatan yang tidak perlu berteriak untuk didengar. Setiap interaksi dengan narsisis menguji ketabahanmu, mencerminkan ujian yang dihadapi biksu diam. Ketika mereka mencoba meremehkan pencapaianmu, itu hanya menyoroti ketidakamanan mereka sendiri. Rasa iri mereka muncul dalam upaya memprovokasimu, menarikmu ke dalam dunia kacau mereka di mana kebisingan mengalahkan substansi. Tetapi kamu, seperti biksu diam, tetap teguh, keheninganmu berbicara lebih keras. Kekuatan yang tidak terucapkan ini adalah mercusuar bagi mereka di sekitarmu. Pengingat akan kekuatan diam yang tidak dapat dipahami atau dimiliki oleh narsisis. Dalam saat-saat ketika kamu menghadapi taktik manipulatif mereka, ingatlah sang biksu diam. Ketabahanmu bukan hanya perisai pribadi, tetapi juga bukti kekuatan yang terbuat dari legenda diam. Kontras antara kekuatan diam kamu dan kelemahan keras mereka adalah alasan mengapa mereka mengorbit kehidupanmu, selamanya tertantang oleh gema kekuatan diam yang kamu miliki. Alasan kedua mengapa narsisis ada dalam hidupmu adalah karena mereka tertarik pada cahaya tak terlihat dari eter. Cahaya batinmu yang tak terlihat, sebuah kemurnian yang bersinar, adalah mercusuar enigmatis yang tidak dapat mereka pahami. Dalam pertemuan sehari-hari, cahaya ini terwujud dalam integritasmu yang tak tergoyahkan, kebaikanmu yang tidak membutuhkan penonton, dan keputusanmu yang didasarkan pada prinsip. Narsisis yang dipenuhi oleh kegelapan mereka, terdorong untuk merusak cahaya ini demi membenarkan bayangan mereka sendiri. Cahayamu, seperti esensi eter yang tak terlihat, mewakili kemurnian yang menantang keberadaan mereka. Eter dalam mitologi melambangkan udara murni di atas, esensi langit yang tak tersentuh oleh kelemahan manusia. Dewa-dewa yang lebih rendah, didorong oleh iri dan ambisi, berusaha mengeksploitasi esensi murni ini, seperti halnya narsisis dalam hidupmu berusaha merusak kilauanmu. Mereka melihat cahayamu sebagai cermin yang mencerminkan kekurangan mereka, dan naluri mereka adalah menghancurkannya untuk menghindari kejelasan yang menyakitkan. Dalam interaksimu, kamu mungkin memperhatikan bagaimana mereka mencoba merusak pencapaianmu, memutarbalikan kata-katamu, atau menanamkan keraguan tentang niatmu. Upaya mereka untuk meredupkan cahayamu
adalah usaha terselubung untuk memvalidasi kegelapan mereka. Ketika mereka melemparkan bayangan pada perbuatanmu, itu bukan cerminan dari nilaimu, tetapi bukti kemurnian yang membutakan yang tidak dapat mereka korupsi. Pertimbangkan hidup sehari-harimu di mana kamu mengulurkan tangan untuk membantu tanpa mencari pujian, atau kamu tetap teguh dalam nilai-nilaimu meskipun ada oposisi. Tindakan ini, meskipun tampak kecil, memancarkan cahaya eter yang membingungkan mereka yang hidup dalam kegelapan. Mereka merencanakan dan mengatur intrik. Rasa iri mereka muncul dalam manipulasi halus dan kritik terbuka, namun cahayamu tetap tak ternoda. Dalam saat-saat keraguan, ingatlah esensi eter. Cahaya tak terlihatmu, bukan hanya kebajikan pribadi, tetapi juga kekuatan surgawi yang tak tergoyahkan dan murni. Cahaya yang tak ternoda inilah yang menyebabkan narsisis mengelilingimu. Selamanya berusaha meredupkan apa yang tidak pernah bisa mereka padamkan, terus-menerus ditantang oleh cahaya tak terlihat yang mendefinisikan keberadaanmu. Alasan ketiga mengapa narsisis ada dalam hidupmu adalah karena peranmu sebagai penjaga kebenaran yang terlupakan mengancam realitas yang mereka bangun. Pengetahuanmu, waduk kebijaksanaan yang terkubur dalam, mengganggu ilusi rapuh yang mereka pegang teguh. Wawasan dan pemahamanmu yang mendalam menyoroti bayangan tempat mereka tinggal, menimbulkan keraguan pada narasi dangkal mereka. Kebijaksanaanmu mencerminkan Hipatia dari Alexandria, seorang filsuf dan matematikawan yang kejeniusannya dianggap sebagai ancaman oleh mereka yang berkuasa. Pengetahuan mendalam dan kecerdasan tanpa rasa takut, Hipatia menantang dogma-dogma pada zamannya, menimbulkan ketakutan dan permusuhan di antara mereka yang ingin mempertahankan kendali. Demikian pula, pemahamanmu tentang kebenaran yang terlupakan membongkar fondasi rapuh dunia narsisis yang dibuat sendiri. Ketika kamu berbicara, kata-katamu bergema dengan kedalaman yang tidak dapat mereka pahami, mengganggu inti dari persona mereka yang dibangun. Mereka berusaha menekan kebijaksanaanmu, menenggelamkan suaramu dalam upaya putus asa untuk mempertahankan ilusi superioritas mereka. Setiap percakapan menjadi medan pertempuran, di mana mereka mencoba memutarbalikkan kebenaranmu, meremehkan wawasanmu, dan menutupi kecemerlanganmu dengan proklamasi kosong mereka. Dalam interaksi sehari-harimu, baik di tempat kerja, di antara teman, atau dalam lingkaran keluarga, kejelasan dan pemahamanmu seringkali sangat kontras dengan narasi mereka yang rumit. Mereka mungkin mencoba mendiskreditkanmu, menyebarkan kebohongan, atau memanipulasi orang lain agar berbalik melawanmu. Namun, seperti Hipatia, kebenaranmu tetap tak tergoyahkan, kebijaksanaanmu adalah mercusuar yang tidak dapat dipadamkan. Ingatlah bahwa upaya mereka untuk menekanmu bukanlah cerminan dari nilaimu, tetapi bukti ancaman yang ditimbulkan oleh pengetahuanmu terhadap ilusi mereka. Peranmu sebagai penjaga kebenaran yang terlupakan adalah kekuatan yang luar biasa, cahaya yang mengungkap dan membongkar konstruksi palsu mereka. Inilah sebabnya mengapa narsisis tertarik dalam hidupmu, selamanya berusaha untuk membungkam kebijaksanaan yang mereka takutkan, namun tidak berdaya untuk benar-benar menekan. Alasan keempat, mengapa narsisis ada dalam hidupmu, adalah karena peranmu sebagai penenun, kebetulan membuat mereka takut. Kemampuanmu untuk menciptakan hasil positif, melalui kejadian yang tampaknya acak membingungkan, dan membuat mereka gelisah. Kamu menjalani hidup dengan keanggunan yang mengubah rintangan menjadi peluang, menenun benang kesempatan menjadi kemenangan. Sifat kebetulan ini, bakat luar biasa untuk mengubah yang biasa menjadi luar biasa, menantang kebutuhan mereka akan kendali dan prediktabilitas. Kamu mungkin menemukan bahwa peluang jatuh ke pangkuanmu, koneksi terbentuk pada saat yang tepat, dan peristiwa-peristiwa beruntung membentuk jalanmu. Momen-momen kebetulan ini bukanlah kebetulan belaka, tetapi hasil dari keselarasan intuitifmu dengan alam semesta, sebuah sifat yang membuat narsisis merasa sangat tidak nyaman. Mereka melihat kesuksesanmu yang tampaknya mudah, dan didorong untuk mengganggu aliranmu, untuk mengendalikan narasi yang kamu tenun secara alami. Pertimbangkan Moirai, 3 takdir dalam mitologi Yunani yang memintal benang kehidupan, melambangkan kemampuanmu untuk menenun takdir dengan cara yang halus. Kloto memintal benang, Lachesis mengukurnya, dan Atropos memotongnya, masing-masing mewujudkan aspek dari kekuatanmu untuk mempengaruhi hasil. Panduan halusmu dan keputusan intuitifmu membentuk kehidupan orang-orang di sekitarmu, seperti takdir yang mengendalikan takdir semua orang.
Tenunan halus ini, seringkali tidak terlihat dan tidak diakui, menggarisbawahi dampak mendalammu pada jalannya peristiwa dan kehidupan yang terjalin denganmu. Kemampuanmu untuk mempengaruhi dan membimbing takdirmu, seperti Moirai, melambangkan kekuatan yang tidak dapat dipahami oleh narsisis. Mereka merasakan keterhubunganmu dengan kekuatan tak terlihat ini, kapasitasmu untuk membentuk hasil dengan sentuhan halus, dan ini memenuhi mereka dengan ketakutan. Mereka merencanakan dan mengatur intrik, berusaha untuk memaksakan kehendak mereka pada sifat kebetulanmu. Namun pengaruhmu tetap di luar jangkauan mereka. Dalam interaksimu, kamu mungkin memperhatikan bagaimana mereka mencoba menabur kekacauan untuk mengganggu pola yang kamu tenun dengan hati-hati. Mereka mungkin menyebarkan rumor, menciptakan konflik, atau memasang perangkap, berharap untuk mengurai kebetulan yang kamu wujudkan. Namun, ketajaman intuisi dan ketabahanmu memungkinkan kamu untuk menavigasi gangguan ini dengan mudah, mengubah rencana mereka menjadi batu loncatan. Ketakutan mereka terhadap kekuatan kebetulanmu adalah bukti hadiah unikmu, kemampuanmu untuk menenun hasil positif melalui kesempatan tidak hanya memperkaya hidupmu, tetapi juga menjadi mercusuar harapan bagi orang lain. Inilah sebabnya mengapa narsisis tetap berada dalam orbitmu, selamanya berusaha untuk mengendalikan apa yang tidak pernah bisa mereka miliki sepenuhnya, terus-menerus ditantang oleh benang-benang kebetulan yang kamu tenun ke dalam jalinan keberadaan. Alasan kelima mengapa narsisis ada dalam hidupmu adalah karena gema roh leluhur beresonansi melalui dirimu, sebuah kekuatan yang membuat mereka takut. Koneksi mendalammu dengan kebijaksanaan dan warisan leluhur membentuk fondasi yang tidak dapat mereka goyahkan, sebuah garis keturunan kekuatan dan pengetahuan yang memberimu kekuatan dengan cara yang tidak pernah bisa mereka pahami. Koneksi ini, sebuah benang hidup yang ditenun melalui waktu, memberimu ketahanan dan wawasan yang narsisis anggap mengancam. Kamu mungkin menemukan dirimu dipandu oleh pengetahuan batin, keputusan yang dipengaruhi oleh bisikan leluhurmu. Apakah itu pilihan karir, hubungan pribadi, atau sikap moral? Tindakanmu seringkali didasarkan pada warisan yang mendalam ini. Narsisis merasakan ikatan yang tak terputus ini dan berusaha memutusnya, percaya bahwa dengan melemahkan koneksimu dengan akarmu, mereka dapat menggoyahkanmu. Mereka iri pada pijakan yang kokoh yang kamu pijak, sebuah kontras yang mencolok dengan fondasi mereka yang hampa. Pertimbangkan referensi sejarah tulang orakel dari Cina kuno yang digunakan untuk berkomunikasi dengan leluhur dan mencari bimbingan mereka. Relik kuno ini diukir dengan pertanyaan dan dipecahkan oleh panas untuk mengungkapkan jawaban, melambangkan kekuatan tak terucapkan dari ikatan leluhur. Koneksi mendalam ini dengan kebijaksanaan masa lalu, wawasan yang melampaui waktu, adalah kekuatan yang tidak bisa dikuasai atau dipahami oleh narsisis. Manipulasi dangkal mereka tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuatan dan kejelasan yang datang dari ikatan leluhur ini, menyoroti kurangnya kedalaman dan pemahaman mereka yang sebenarnya. Sama seperti tulang orakel mengungkapkan kebenaran dan membentuk takdir, koneksimu dengan leluhurmu menerangi jalanmu dan memperkuat semangatmu. Narsisis menyadari ancaman ini terhadap kendali mereka, berusaha untuk merusak warisanmu, meremehkan tradisimu, dan merendahkan garis keturunanmu. Dalam interaksimu, kamu mungkin memperhatikan upaya halus untuk meremehkan praktik budaya atau mempertanyakan nilai-nilai keluargamu. Mereka mungkin mengejek tradisimu atau meremehkan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, rasa hormatmu yang tak tergoyahkan terhadap warisanmu dan kekuatan yang kamu ambil darinya membuat upaya mereka sia-sia. Gema leluhurmu melindungimu. Kebijaksanaan mereka membimbingmu melalui labirin manipulasi narsisis. Ketakutan mereka terhadap koneksi leluhurmu adalah bukti kekuatannya. Ikatan mendalammu dengan kebijaksanaan leluhur tidak hanya menguatkanmu, tetapi juga berfungsi sebagai mercusuar kekuatan dan keaslian. Inilah sebabnya mengapa narsisis mengelilingimu, berusaha memutuskan apa yang tidak dapat mereka pahami, selamanya ditantang oleh gema roh leluhur yang menguatkan keberadaanmu. Alasan keenam, mengapa narsisis ada dalam hidupmu, adalah karena kamu adalah pembisik mimpi-mimpi yang terlupakan. Kemampuanmu untuk menghidupkan kembali ambisi-ambisi yang lama terkubur dan menyalakan kembali harapan-harapan yang hilang, sangat kontras dengan pengejaran hampa mereka. Kamu menghembuskan kehidupan ke dalam aspirasi-aspirasi yang tertidur.
mendorong orang-orang di sekitarmu untuk mengingat keinginan sejati mereka dan mengejarnya. Narsisis yang merasa terancam oleh kekuatan pembaruan ini berusaha untuk membungkam bisikan-bisikan ini agar orang lain tidak terbangun dari potensi mereka sendiri. Kamu memiliki esensi dari Sandman dalam cerita rakyat Eropa, sosok mitos yang membawa mimpi, mewakili kekuatanmu untuk menginspirasi dan menghidupkan kembali mimpi dengan setiap sentuhan lembut. Dia menaburkan debu mimpi, memberikan visi yang menenangkan dan mengangkat semangat. Kemampuanmu untuk menginspirasi mencerminkan sosok mistis ini, membangunkan harapan-harapan yang tertidur, dan menyalakan kembali ambisi-ambisi dalam diri mereka di sekitarmu. Kekuatan ini untuk menghidupkan kembali mimpi-mimpi menantang realitas suram narsisis, mengungkapkan kedalaman pengaruhmu dan dangkalnya kendali mereka. Narsisis yang hidup dalam dunia kesombongan dan validasi kosong tidak dapat memahami kedalaman pengaruhmu. Mereka takut bahwa kemampuanmu untuk membangunkan mimpi-mimpi yang terlupakan akan menghancurkan fasad-fasad yang mereka bangun dengan hati-hati. Dalam interaksi sehari-harimu, kamu mungkin menemukan dirimu mendorong seorang teman untuk mengejar kembali sebuah gairah lama atau membantu seorang rekan menemukan tujuan baru dalam pekerjaannya. Kehadiranmu adalah katalis untuk pembaruan, pengingat bahwa mimpi-mimpi dapat dihidupkan kembali dan dikejar. Narsisis yang merasakan kekuatan disruptif ini mencoba untuk meremehkanmu. Mereka mungkin mengejek optimismu, meremehkan doronganmu, atau menciptakan gangguan untuk mengalihkan perhatian dari pesan harapanmu. Upaya mereka untuk membungkam dirimu adalah bukti dari kekuatan yang kamu miliki. Bisikanmu tentang mimpi-mimpi yang terlupakan mengancam dominasi mereka atas dunia di mana ambisi ditekan dan potensi dibatasi. Meskipun mereka berusaha untuk menenggelamkan dirimu, pengaruhmu tetap kuat. Mimpi-mimpi yang kamu hidupkan kembali dalam diri orang lain menerangi jalan yang dianggap telah hilang, dan kehadiranmu menjadi mercusuar kemungkinan. Inilah sebabnya mengapa narsisis mengelilingimu, selamanya berusaha untuk memadamkan cahaya yang kamu nyalakan dalam diri orang lain. Ketakutan mereka terhadap kekuatanmu untuk membangkitkan dan menginspirasi mimpi mengungkapkan kekosongan mereka sendiri. Mereka selamanya ditantang oleh kemampuanmu untuk menghembuskan kehidupan ke dalam ambisi yang terlupakan, kekuatan yang tidak pernah benar-benar dapat mereka bungkam. Alasan ketujuh mengapa narsisis ada dalam hidupmu adalah karena kamu adalah penjaga harmoni elemen-elemen alam. Keseimbangan batinmu dengan elemen-elemen alam mengganggu kekacauan mereka, kekuatan yang tenang yang tidak dapat mereka toleransi. Kehadiranmu yang tenang membawa ketenangan dan kejelasan ke dalam situasi-situasi yang penuh gejolak. Keputusanmu mengalir dengan mudah seperti sungai yang mengukir jalannya. Narsisis yang berkembang dalam kekacauan merasakan harmoni ini dan terdorong untuk menggoyahkanmu, berusaha untuk mengembalikan keadaan kekacauan yang mereka sukai. Kamu mewujudkan semangat para druid dari budaya Celtic kuno, penjaga harmoni alam dan kebijaksanaan yang dihormati. Koneksi mendalam druid dengan bumi dan elemennya adalah sumber kekuatan mereka dan sumber ketakutan bagi mereka yang mencari kendali. Kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan alam dan memanfaatkan kekuatannya membuat mereka tangguh, mewujudkan keseimbangan yang melampaui manipulasi manusia. Keterhubungan mendalam ini dengan dunia alam tidak hanya menguatkan kebijaksanaan mereka, tetapi juga mengancam mereka yang bergantung pada kekacauan dan dominasi untuk mempertahankan kekuatan mereka. Demikian pula, keterhubunganmu dengan ritme alam yang alami mengancam narsisis yang mengandalkan konflik dan kebingungan untuk mendominasi. Dalam interaksi sehari-harimu, apakah itu menenangkan argumen yang memanas atau menemukan solusi di mana orang lain melihat masalah? Kehadiranmu memperkenalkan kekuatan penstabil. Harmoni yang kamu ciptakan bertindak sebagai penyeimbang terhadap kekacauan yang dihasilkan oleh narsisis, menantang dominasi mereka. Mereka mungkin mencoba memprovokasimu, menciptakan drama untuk mengganggu ketenanganmu, atau menyebarkan perselisihan untuk mengganggu kedamaianmu. Namun, ketabahanmu seperti pohon ek yang kokoh, tetap berakar dalam kebijaksanaan dunia alam. Pertimbangkan bagaimana dalam saat-saat stres kamu secara naluriah, mencari ketenangan dalam alam, berjalan di taman, mendengar suara hujan, merasakan tanah di bawah kakimu. Keterhubungan ini dengan elemen-elemen adalah tempat perlindunganmu, sumber kekuatanmu.
Narsisis yang mengenali fondasi tak tergoyahkan ini berusaha untuk memutuskan ikatan-ikatan ini. Percaya bahwa dengan mencabutmu, mereka dapat memperkenalkan kembali kekacauan. Upaya mereka untuk mengganggu keseimbanganmu hanya menyoroti ketidakstabilan mereka sendiri. Peranmu sebagai penjaga harmoni elemen-elemen alam tidak hanya menenangkanmu, tetapi juga berfungsi sebagai mercusuar ketenangan bagi orang lain. Inilah sebabnya, mengapa narsisis mengelilingimu, selamanya berusaha untuk mengganggu apa yang tidak dapat mereka kendalikan, terus-menerus ditantang oleh harmoni alami yang kamu wujudkan. Alasan ke-8 mengapa narsisis ada dalam hidupmu adalah karena kamu mewujudkan gema peradaban yang hilang. Keterhubunganmu dengan kebijaksanaan mendalam dari budaya kuno mengintimidasi mereka, sebuah waduk pengetahuan yang menantang pemahaman dangkal mereka tentang kekuasaan. Dalam kehidupan sehari-harimu, keterhubungan ini terwujud dalam pemahaman mendalam dan wawasan intuitifmu, menawarkan perspektif yang melampaui yang biasa. Narsisis yang merasa terancam oleh kedalaman ini berusaha untuk menekan pengetahuanmu demi mempertahankan dominasi rapuh mereka. Kamu seperti perpustakaan Timbuktu, sebuah repositori yang kaya akan pengetahuan tak ternilai. Perpustakaan ini, sebuah mercusuar pencerahan, menjadi sasaran penghancuran oleh mereka yang takut akan pengaruhnya, seperti halnya narsisis berusaha untuk merusak warisan intelektualmu. Rak-raknya menyimpan berabad-abad kebijaksanaan, sebuah bukti pencapaian dan pemahaman manusia yang mengintimidasi mereka yang berkembang dalam kebodohan. Wawasanmu yang diambil dari kebijaksanaan peradaban yang hilang, menyoroti kebenaran yang ingin mereka sembunyikan, mengungkapkan dangkalnya konstruksi mereka. Dalam interaksi sehari-harimu, kamu mungkin berbagi wawasan yang berasal dari sumur pengetahuan mendalam ini, entah itu melalui pengamatan yang bijaksana, sepotong nasihat, atau solusi unik untuk sebuah masalah. Kontribusi ini, yang didasarkan pada kebijaksanaan kuno, membuat narsisis merasa tidak nyaman, yang lebih suka beroperasi dalam ranah kebodohan dan kontrol. Mereka mungkin mencoba untuk meremehkan pengetahuanmu, menolak wawasanmu, atau menyebarkan informasi yang salah untuk menenggelamkan suaramu. Pertimbangkan momen-momen refleksi diam ketika kamu mempelajari pelajaran sejarah, filsafat, atau kebijaksanaan budaya. Keterhubungan ini menguatkanmu, membimbing tindakanmu dalam kelanjutan pengalaman manusia yang tidak dapat dipahami atau diganggu oleh narsisis. Mereka berusaha untuk membungkammu, untuk menghapus gema dari peradaban yang hilang ini, takut akan kekuatan kebenaran yang kamu bawa. Upaya mereka untuk meremehkan pengetahuanmu hanya memperkuat ketidakamanan mereka sendiri. Peranmu sebagai penjaga kebijaksanaan kuno tidak hanya mencerahkan dirimu, tetapi juga berfungsi sebagai mercusuar pemandu bagi orang lain. Inilah sebabnya mengapa narsisis tertarik padamu, selamanya berusaha untuk memadamkan api pengetahuanmu, terus-menerus ditantang oleh gema peradaban yang hilang, yang beresonansi dalam dirimu. Alasan ke-9 mengapa narsisis ada dalam hidupmu adalah karena kamu adalah penerawangan pola tersembunyi. Kemampuanmu yang luar biasa untuk memahami pola dan koneksi tersembunyi mengancam pemahaman dangkal mereka. Kamu menjelajahi dunia dengan persepsi yang tajam, memperhatikan benang-benang rumit yang mengikat peristiwa dan orang-orang bersama-sama. Narsisis yang bergantung pada penipuan dan fasad berusaha untuk mengaburkan pola-pola ini, untuk mempertahankan ilusi kendali mereka. Wawasanmu mencerminkan Norns dalam mitologi Norse, makhluk kuno yang menenun jaring takdir. Seperti Norns yang memahami benang-benang takdir, kemampuanmu untuk melihat melalui lapisan-lapisan dangkal menuju kebenaran yang mendasar mengganggu realitas yang dibangun dengan hati-hati oleh narsisis. Mereka menenun takdir dengan presisi, memahami koneksi tersembunyi yang membentuk hasil, seperti kemampuanmu yang tajam untuk memahami sifat sejati orang dan situasi. Kemampuan mendalam ini membuat narsisis merasa tidak nyaman, mengungkapkan kerapuhan ilusi mereka, dan mengungkapkan kedalaman dan kompleksitas yang mereka berusaha sembunyikan. Dalam interaksi sehari-harimu, baik itu membaca motif sebenarnya di balik tindakan seorang kolega, atau memahami dinamika kompleks dalam sebuah kelompok, kemampuanmu untuk melihat melampaui yang terlihat adalah alat yang tangguh. Narsisis yang merasa terancam oleh kejelasan ini berusaha untuk mengaburkan air, menyebarkan kebingungan dan keraguan untuk mengaburkan visimu. Mereka mungkin menolak pengamatanmu, memutarbalikkan fakta, atau menciptakan pengalihan untuk menjaga kebenaran tetap tersembunyi. Kemampuanmu untuk memahami pola tersembunyi bukan hanya keterampilan, tetapi juga hadiah yang mendalam,
yang menghubungkanmu dengan arus keberadaan yang lebih dalam. Keterhubungan ini memungkinkan kamu untuk mengantisipasi hasil, menghindari jebakan, dan membimbing orang lain dengan kebijaksanaan intuitif yang langka dan kuat. Narsisis yang menyadari ancaman ini berusaha untuk merusak kepercayaan dirimu, berharap untuk meredupkan cahaya wawasanmu. Upaya mereka untuk mengaburkan kebenaran hanya menyoroti kerapuhan mereka sendiri. Peranmu sebagai penerawangan pola tersembunyi tidak hanya memberdayakan dirimu, tetapi juga menerangi jalan bagi orang lain. Inilah sebabnya mengapa narsisis mengelilingimu, selamanya berusaha untuk mengaburkan apa yang kamu lihat dengan begitu jelas. Terus-menerus ditantang oleh jaring takdir yang kamu pahami dengan mudah. Mengenali dan memahami taktik narsisis sangat penting untuk mempertahankan kekuatan dan kemandirianmu. Pengejaran mereka yang tiada henti untuk merusak cahayamu, mengganggu harmonimu, dan mengaburkan kebenaran yang kamu pegang adalah bukti dari kekuatan luar biasamu. Kamu menghadapi upaya mereka untuk menabur perselisihan, meremehkan pencapaianmu, dan menutupi kebijaksanaanmu. Namun kesadaranmu akan taktik ini adalah pertahanan terbesarmu. Melindungi dirimu dimulai dengan menetapkan batas-batas yang tegas. Ketika seorang narsisis mencoba untuk menarikmu ke dalam kekacauan mereka, tetaplah teguh. Harmoni batinmu, seperti keterhubungan druid dengan elemen-elemen alam, adalah benteng melawan manipulasi mereka. Praktikan perawatan diri, cari ketenangan di dunia alam, dan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menghormati dan menghargai esensimu. Kemampuanmu untuk melihat melalui fasad mereka, seperti Norns yang memahami jaring takdir, memberdayakanmu untuk menghadapi tipu daya mereka dengan kejelasan dan keanggunan. Tetap waspada dan kuat, peranmu sebagai mercusuar cahaya, penjaga kebijaksanaan leluhur, dan penerawangan pola tersembunyi sangat berharga. Narsisis mungkin mengelilingimu, berusaha untuk meredupkan kecemerlanganmu, tetapi mereka tidak dapat memadamkan api dalam dirimu. Kekuatanmu terletak pada keterhubunganmu yang tak tergoyahkan dengan kebenaran-kebenaran mendalam dari keberadaan, sebuah keterhubungan yang tidak akan pernah mereka pahami. Ingatlah, setiap tantangan yang kamu hadapi dari narsisis bukanlah cerminan dari kelemahanmu, melainkan bukti dari kekuatan luar biasa yang kamu miliki. Setiap usaha mereka untuk meruntuhkanmu adalah pengakuan diam-diam akan potensi luar biasa yang kamu bawa. Kekuatan sejati tidak pernah perlu diucapkan dengan keras. Ia berdiam dalam keheningan, terwujud dalam tindakan, dan bersinar dalam integritas yang tak tergoyahkan. Ketika mereka mencoba menabur keraguan dalam hatimu, ingatlah bahwa keyakinan yang kamu miliki adalah landasan dari kebenaran yang tidak dapat mereka hancurkan. Kamu adalah mercusuar di tengah badai, sebuah cahaya yang membimbing, dan mereka yang berusaha memadamkannya hanya mengungkapkan ketidakmampuan mereka sendiri untuk menahan cahayamu. Setiap ujian yang mereka lemparkan padamu adalah kesempatan untuk mengasah ketahananmu, memperdalam kebijaksanaanmu, dan memperkuat tekadmu. Kamu tidak hanya sekedar bertahan dari badai mereka, kamu berkembang di dalamnya karena kamu tahu bahwa akar yang dalam tidak takut akan angin kencang. Jangan pernah meragukan nilai dari kebijaksanaan yang telah kamu kumpulkan dari masa lalu dan dari leluhurmu. Ini adalah harta karun yang tidak bisa mereka rampas darimu, cahaya penuntun yang mengarahkan setiap langkahmu dengan tujuan dan makna yang lebih dalam. Ketika mereka mencoba meremehkan warisanmu, ketahuilah bahwa warisan tersebut adalah sumber kekuatanmu yang tidak akan pernah bisa mereka pahami atau hancurkan. Dalam setiap interaksi, ingatlah bahwa kamu adalah penjaga kebijaksanaan, pembisik mimpi yang terlupakan, dan penenun kebetulan. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba mengganggu kedamaianmu, kamu memiliki kekuatan untuk tetap tenang dan fokus pada tujuanmu. Kamu adalah arsitek takdirmu sendiri, dan tidak ada upaya mereka yang dapat mengubah jalanmu. Bangkitlah setiap hari dengan keyakinan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengatasi apapun yang mereka coba hadapi padamu. Cahaya dalam dirimu tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk menginspirasi orang lain yang mungkin berada di ambang kegelapan. Teruslah menjadi mercusuar bagi mereka yang mencari jalan keluar dari bayang-bayang keraguan dan ketidakpastian. Ingatlah, keberadaan mereka di sekitarmu hanyalah cerminan dari ketakutan mereka akan kekuatan yang kamu miliki, kekuatan yang tidak akan pernah bisa mereka kendalikan atau miliki. Berdirilah dengan teguh, pertahankan cahayamu,
dan biarkan dunia melihat kebenaran yang bersinar dari dalam dirimu. Kamu lebih kuat dari yang kamu sadari, dan tidak ada yang bisa memadamkan api yang menyala di dalam hatimu. Bagikan kisahmu, pengalaman dan wawasanmu dapat menerangi jalan bagi orang lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan membagikan perjalananmu, kamu berkontribusi pada ketahanan kolektif, memberdayakan orang lain untuk mengenali nilai mereka dan mempertahankan kemandirian mereka. Berdirilah tegak, tetap waspada, dan biarkan cahayamu bersinar tanpa redup. Kekuatan dan kebijaksanaanmu bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi juga mercusuar harapan bagi semua yang mencari keberanian untuk berdiri melawan bayangan. Terima kasih untuk sahabat semua dan sampai jumpa di video berikutnya.